setiap orang yang sehat mestinya bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang sehat mestinya bertumbuh. Secara fisik juga seperti itu. Ketika kita punya anak kita tumbuh sehat, pasti semakin hari semakin bertumbuh besar. Secara fisik, secara jiwa, secara mental, alami pertumbuhan. Demikian juga secara rohani harusnya juga seperti itu. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ini sehat, kita mestinya semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh dalam segala aspek hidup kita. Baik secara rohani, secara jiwani, secara relasi kita, mental kita, emosi kita juga mengalami pertumbuhan. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sering kita sudah dengar dan baca, tetapi saya ingin kita melihat dari sisi yang agak berbeda. Perumpamaan tentang penabur, Matius pasal 13, ayat 18 mulai. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, ada hidup kita itu sangat bergantung dengan sikap kita. Sikap kita. Jadi sikap itu akan mempengaruhi bagaimana kita merespon dan menjalani hidup ini. Demikian juga dalam kaitannya dengan pertumbuhan kita. Mengapa ada orang yang cerdas tetapi gagal hidupnya? Mengapa ada orang yang punya pengalaman luar biasa tapi setelah itu ujungnya juga kegagalan? Mengapa ada yang kelihatannya hebat nih dalam banyak hal, tapi setelah itu hidupnya terpuruk, gak berdaya? Mengapa orang sulit untuk menikmati persahabatan sejati dengan banyak orang? Sehingga dia merasa hidupnya sendirian, tidak punya teman. Mengapa orang membangun bisnisnya, usahanya, dia tipe orang yang kerja keras, tetapi kenapa tidak berhasil? Lalu kenapa juga orang datang di sebuah ibadah yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, yang satu hidupnya berubah, yang satu merasa dijamah Tuhan, tetapi yang lain merasa tidak dapat apa-apa. Begitu-begitu saja, gak berubah. Apa yang membuat perbedaan-perbedaan itu adalah sikap. Bagaimana orang bersikap menjalani hidup ini, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhannya termasuk keberhasilannya. Perumpamaan tentang penabur ini sangat menarik sekali kita lihat dari sisi ini. Sikap adalah kunci pertumbuhan dan produktivitas hidup kita. Sikap kita terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran,
itu menentukan seberapa baik kita bisa bertumbuh sebagai orang Kristen dan kita mengalami produktivitas sebagai orang Kristen. Firman Tuhan menegaskan bahwa segala sesuatu diuji dari buahnya. Bicara buah kan produktivitas. Tentang produktivitas. Segala sesuatu itu diuji dari buahnya, hasilnya seperti apa. Kita bisa ngomong besar tentang sesuatu. Misalnya, bisa saja saya bicara ngomong besar tentang teori-teori bisnis. Padahal saya tidak pernah berbisnis. Saya bisa aja cerita, karena biasa khotbah kan ngomong apa aja jadi bisa, asal belajar dulu kan. Tapi apakah saya bertumbuh ketika saya bisnis? Belum tentu juga. Mungkin ketika saya bisnis lebih banyak ruginya daripada untungnya. Jadi teori saya diuji dari apa? Hasilnya. Apakah saya ketika mempraktekkan teori saya itu berhasil? Demikian juga konsep-konsep rohani kita. Kita mungkin punya teori-teori rohani yang begitu banyak, begitu indah-indah. Tetapi hasilnya apa dalam hidupmu? Mungkin kita juga bisa cerita tentang konsep-konsep pelayanan yang begitu indah-indah, begitu muluk-muluk. Tetapi perubahan apa yang engkau hasilkan dalam hidup itu? Hasilnya apa dari apa yang kamu bicarakan itu? Saudara-saudara, hasilnya, buahnya itu menunjukkan bahwa proses pertumbuhannya benar. Kalau orang bertumbuh dengan sehat, dia pasti akan menghasilkan buah secara baik. Saya tanam pohon mangga. Kemudian saya rapikan betul potnya. Kemudian saya buat sedemikian rupa supaya pokoknya nampaklah. Supaya pohon mangga di pot itu indah adanya. Saya siram, saya pupuk dengan baik. Tampilannya indah. Tetapi saya tidak bisa berkata bahwa pohon saya tumbuh karena saya tunggu bertahun-tahun nggak menghasilkan buah. Pohon mangga ditanam untuk menghasilkan buah. Bukan dipajang nampak indah. Makanya saya berhenti ngurus. Wah nggak berbuah-berbuah, saya nggak berhenti. Saya kemudian nggak urus. Nggak sampai 1 bulan, mati. Nggak bertumbuh. Jadi kalau tumbuh secara alami pasti menghasilkan buah. Kalau kualitas pohonnya baik, pasti buahnya baik. Saudara-saudara, fokus hidup kita bukan mengejar buahnya, tetapi mengkondisikan hidup kita ini bisa bertumbuh dengan sehat. Itu lebih baik. Saudara-saudara, dari perumpamaan penabur itu, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan sangat terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Tadi di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang sudah kita baca tadi jelas sekali ya, bahwa sikap adalah kunci pertumbuhan dan produktivitas hidup kita. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, orang Kristen kalau bicara jumlah itu yang difokuskan. Diberkati Tuhan 70 kali lipat, 60 lipat. Amin. Saudara akan jadi kepala, akan naik terus, tidak pernah jadi ekor. Amin. Tetapi prosesnya cenderung kurang diperhatikan. Kalau bicara saudara-saudara akan naik, selalu naik, akan jadi kepala, tidak jadi ekor. Konteksnya apa? Konteksnya sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Kalau kita baca konteks tentang berkat itu loh ya. Demikian juga di sini.
40 kali lipat, 60 kali lipat. Karena punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Karena sikap yang benar terhadap firman Tuhan menunjukkan bagaimana hatimu terhadap Tuhan. Anak-anak terlihat hatinya itu mengasihi dan menghormati orang tuanya terlihat dari mana? Sikapnya ketika orang tua bicara. Makanya ada perintah, hormatilah orang tua. Saudara, salah satu pengertian hormati orang tua itu apa? Seorang anak itu harus tunduk pada kata-kata yang diucapkan orang tua. Kata-kata yang diucapkan orang tua yang dimaksud apa? Pengajaran orang tuanya terkait dengan imannya. Sikap hati anak terlihat, memperlihatkan hatinya. Bagaimana dia memperhatikan apa yang dikatakan orang tuanya. Demikian juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Hati kita terhadap Tuhan terlihat dari sikap kita terhadap Tuhan. Awal-awal saya bertobat, baca Alkitab saya malu, karena saya nggak ada yang bimbing. Saya bertobat karena ikut kursus Alkitab tertulis. Saya belum ke gereja waktu itu. Saya sekolah di sekolah Kristen tapi belum ke gereja. Kakak saya yang pertama ikut kursus Alkitab tertulis. Kemudian saya diikutkan, dia pengen adiknya juga kenal Tuhan. Kemudian saya ikut. Di pelajaran sih saya bisa 100 nilainya. Kan tinggal lihat lagi pelajaran sebelumnya, begitu ya. Tetapi sebenarnya saya belum bertumbuh dengan baik. Saya baca Alkitab jarang sekali. Apalagi ketika lagi baca ada teman datang saya langsung sembunyi, malu saya. Baca Alkitab aja malu, ke gereja nggak pengen. Bahkan setelah ke gereja pun juga sempat baca Alkitab juga nggak antusias. Kemudian dalam sebuah KKR anak muda, hamba Tuhan yang berkhotbah menantang siapa yang anak muda, siapa yang serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Tidak peduli apapun keadaanmu saat ini, tidak peduli dari keluarga seperti apa. Tetapi engkau mau menyerahkan hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan. Saya ingat, saya berdiri di tengah gereja, di bangku yang di tengah-tengah begitu saya angkat tangan. Kemudian saya ikuti doa dari hamba Tuhan itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mengalami manifestasi yang kelihatannya spektakuler. Tetapi yang saya rasakan saat itu, mulai timbul rasa haus untuk semakin mengenal Tuhan. Dan mulai saat itu, baca Alkitab bagi saya tanpa beban. Orang lain lihat atau enggak, memang kalau lagi saya baca. Mulai ada kerinduan besar. Dan itu natural dari hati. Karena apa? Karena di hati saya mulai muncul namanya cinta mula-mula kepada Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara tidak antusias baca Alkitab, kalau hari ini saudara tidak tertarik untuk mengerti firman Tuhan, hati-hati, mungkin hatimu memang sedang berjarak dengan Tuhan. Mungkin masih ibadah, masih pelayanan, tetapi hatimu sudah mulai berjarak. Atau bahkan dengar khotbah sudah seperti nggak nangkep apa-apa. Baca Alkitab hanya sekedar bacaan saja. Tidak pernah tersentuh lagi di hatimu. Saudara, hati-hati. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sedang berhenti bertumbuh. Kegiatan kita masih, tetapi kita sedang berhenti bertumbuh. Kalau kita sudah sedang berhenti bertumbuh, walaupun masih ada aktivitas rohani nih, masih baca Alkitab, masih berdoa, masih pelayanan, tetapi tidak akan menghasilkan buah. Yang ada perasaan capek, bosen, dan setelah itu sensitif. Makanya muncul kadang-kadang orang yang melayani, sensitif, gampang tersinggung. Dia sebenarnya lagi galau dengan hatinya. Jadi aktivitas rohaninya itu bukan lahir dari hati yang berkobar mengasihi Tuhan. Enggak. Dia sedang berhenti bertumbuh. Cek sikap kita terhadap firman Tuhan. Karena sikap kita terhadap firman Tuhan menunjukkan hati kita terhadap Tuhan. Jadi pertumbuhan itu
terlihat di situ. Nah, sekarang kita lihat ada tiga sikap hati yang jadi penghalang. Ada tiga sikap yang menghalangi pertumbuhan dan produktivitas rohani kita. Yang pertama, tidak mau fokus. Yang kedua, tidak mau berubah. Dan yang ketiga, tidak mau susah. Kita lihat satu-satu. Tidak fokus itu adalah sikap hati seperti di pinggir jalan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara tidak fokus, saudara bayangkan pinggir jalan. Ada apa saja di pinggir jalan? Apa saja ada. Saudara nggak mungkin bisa fokus di pinggir jalan itu. Baru fokus lihat ada seorang gadis dengan neneknya jalan, fokus sebentar. Muncul lagi orang naik motor ngebut. Begitu kita, siapa itu? Fokus orang naik motor. Ada lagi yang lain, pedagang somai. Tok, somai om. Tidak pernah fokus. Apa saja jadi perhatian. Saudara-saudara, ketika kita dalam hidup ini tidak punya fokus, apalagi ketika mendengar firman Tuhan nggak fokus, menjalani hidup tidak fokus, saudara sedang menghalangi pertumbuhan hidupmu sendiri. Yang ini mau, yang itu mau, yang itu mau. Tidak. Tuhan itu tidak ciptakan kita, tidak rancang kita maha sempurna. Tuhan tidak ciptakan kita maha segalanya, bisa melakukan segalanya. Bukankah kita sudah belajar tentang karunia rohani? Karunia rohani itu kan sebuah penekanan bahwa setiap orang itu anggota tubuh Kristus, punya tempat fungsinya masing-masing, punya kemampuan yang Tuhan beri masing-masing, unik. Makanya harus kerjasama, harus saling melengkapi, harus saling mengisi kan? Kita tidak pernah punya segalanya. Saudara-saudara, jadi orang Kristen harus belajar fokus. Saya punya teman yang begitu hebat, pintar sekali. Tetapi dalam perjalanan hidupnya tidak pernah sukses. Semuanya serba tanggung. Karena apa? Semuanya mau. Karena dia bisa apa-apa. Dia multi talent nih, bisa banyak hal. Tetapi karena dia punya banyak hal, punya kemampuan banyak hal, dia nggak pernah fokus. Semuanya serba nanggung. Nyanyi bisa sedikit, musik bisa sedikit, masak bisa sedikit, ngomong aja yang banyak. Tetapi dalam banyak keterampilan, banyak hal, dia bisanya tanggung semuanya. Karena nggak fokus, malah nggak jadi apa-apa. Padahal orangnya, potensinya luar biasa. Demikian juga firman Tuhan juga begitu, saudara. Kita kadang-kadang pengen tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Tetapi kita tidak fokus pada satu hal yang membuat kita bertumbuh. Belajar itu baik. Tetapi terlalu banyak belajar, tidak melakukan, tidak baik. Saya mengajar jemaat begini. Dulu kami punya program baca Alkitab selesai setahun atau 2 tahun gitulah ya. Kemudian saya tanya, oke lah buat laporan kan. Satu hari ini sudah baca pasal ini sampai pasal ini. Sudah baca, di laporannya sih aktif. Kemudian saya cek sejauh mana pengetahuannya. Tapi ternyata lebih banyak hanya target baca. Target baca, bukan target untuk mengerti. Kemudian mulai pandemi ini saya ubah. Kalau begitu nggak usah per pasal atau berapa pasal, gitu. Makanya berurut saja. Berurut pokoknya ternyata perjanjian baru itu kalau dipahami secara berurut aja per perikop begitu direnungkan 2 tahun baru selesai.
perikop tuh. Lebih baik mengerti gitu. Tapi setidaknya sudah punya pengalaman baca Alkitab selesai gitu ya. Artinya kerangka besarnya udah ngerti gitu ya. Fokus saja pada hal apa, saudara? Fokus, dengar firman Tuhan itu fokus. Mungkin saudara seminggu cuma sekali dengar khotbah. Tetapi kalau fokus dan saudara menangkap itu, saudara mengerti firman Tuhan itu masuk di hatimu, memperbaharui hatimu, mengubah hidupmu, menggerakkan sikap dan perilakumu, itu lebih membuatmu bertumbuh daripada setiap hari baca Alkitab, setiap hari dengar khotbah, tetapi tidak sampai mengerti dan tidak menyentuh di hati, tidak merubah hidup. Fokus, saudara. Jadi salah satu aspek saya belajar tentang pujian penyembahan, ya walaupun saya nggak bisa nyanyi ya. Karena saya dulu di gereja Pentakosta itu nggak bisa nyanyi, pokoknya yang paling rajin disuruh gembalanya. Saya dulu karena baru bertobat itu saya ceritakan, kasih mula-mula kalau ke gereja kebaktian jam 6, saya setengah 6 sudah datang. Gembala saya panggil, sudah datang, ya kamu ya. Apa om? Kamu mimpin pujian? Saya om. Saya om. Saya nggak bisa nyanyi, enggak lah kamu. Pokoknya dalam Tuhan, pokoknya melayani. Pokoknya Tuhan nggak cari suaramu, cari hatimu. Ya udah nyanyi. Saya pilih lagu. Saya kalau mimpin pujian, pemain musiknya yang pusing. Tapi yang penting kan tepuk tangan, semangat kan? Tepuk tangan kan? Iya kan? Teman-teman di Pantai Kosta kan semangat-semangat gitu kan. Pokoknya aja jemaat tepuk tangan, udahlah meriah begitu kan, nyanyi. Begitu lagu selesai, nada dasarnya baru ketemu sama pemain musik. Saudara, saya berpikir waktu itu saya bisa mimpin pujian. Saya sih nyanyi nggak fales, cuma saya nggak bisa memang. Naluri musik saya nggak bagus ya, nggak bisa. Makanya ketika saya tahu itu bukan potensi saya berhenti. Saya nggak mau jadi pemimpin pujian. Apalagi kalau nyanyinya fales, jangan paksain jadi pemimpin pujian. Alasannya yang penting diurapi Tuhan. Tidaklah. Tuhan memilih sesuai dengan bakat dan karunia yang Tuhan berikan. Fokus, saya mulai putuskan, saya tidak terlibat puji-pujian. Kemudian saya fokus apa? Saya nyiapkan saja pengajaran untuk remaja waktu itu saya ingat. Itu saya kembangkan. Karena saya fokus dari mahasiswa, saya fokus mengembangkan materi-materi pengajaran anak remaja, ya akhirnya saya berkembang di situ. Saya tidak pengen yang lain, apalagi musik, saya nggak ada bakat. Saya diserahin gembala saya untuk mimpin pos PI. Mimpin pos PI, saya nggak bisa main musik, main gitar nggak bisa. Saya ajak anak remaja nemenin saya sepeda aja kan nggak punya dulu. Kasihan dulu, saya kasihan sekali dulu itu. Sepeda aja nggak punya, harus jalan kaki. Saya ajak anak remaja untuk nemenin saya, dia punya sepeda. Waktu itu anak remaja yang menurut saya paling kaya itu, punya sepeda. Dia boncengin saya itu. Tetapi dia juga nggak bisa main gitar, nggak bisa. Tetapi anaknya semangat. Puji Tuhan, ini yang boncengin saya ke pos P ini sekarang dia jadi gembala di Salatiga. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya. Saya main musik, saya coba, yuk kita latihan yuk, berdua nggak bisa juga. Setelah itu saya sampai doa puasa loh, supaya bisa main gitar. Betul, 1 bulan itu saya ambil hari tertentu doa puasa supaya latihan gitar saya bisa. Tapi tetap aja nggak berkembang, nggak punya bakat. Saya akhirnya putuskan, itu bukan bidang saya. Berarti saya butuh orang lain. Saya butuh orang lain untuk menolong saya. Jadi bagian-bagian yang mungkin saya pengen, kan asik juga kan pelayanan remaja, lalu pos PI gitu, bawa gitar gitu kan, wah, main gitar gitu kan bagus gitu ya, bagus dan itu apalagi waktu itu masih muda kan, wah itu aktualisasi dirinya lebih keren dong. Gitu kan, pergi gitu nenteng gitar gitu, wah agak keren. Ini nggak bisa. Tetapi saudara-saudara fokus, saya mulai fokus saja. Maksud Tuhan untuk hidup saya apa?
Tuhan rancang saya untuk apa? Tuhan memberikan saya bakat dan karunia apa? Saya fokus kepada hal itu saja. Dan saya lihat di situ saya mulai bertumbuh. Demikian juga ketika saya pelayanan di Jakarta juga begitu. Begitu saya mulai fokus pada pelayanan tertentu, Tuhan bawa pada proses pertumbuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang nggak bertumbuh hidupnya, tidak hanya secara rohani, tetapi dalam banyak aspek hidupnya. Karena pengen apa-apa, karena tidak mau fokus. Saudara, tidak fokus itu penghalang pertumbuhan. Itu seperti hati yang di pinggir jalan. Apa-apa aja ada, tetapi semuanya tanggung. Yang kedua, selain tidak fokus adalah tidak di ayat tidak mau berubah. Ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Tidak tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Saudara-saudara, tanah yang berbatu itu gambaran dari tanah yang tidak subur, ya, karena ada banyak batu-batu. Saudara, itu gambaran dari hati orang percaya yang di hatinya itu masih ada banyak pengalaman-pengalaman pahit yang masih mengganggu hatinya. Kekecewaan, kemarahan, kebencian, iri hati, pengalaman-pengalaman dilukai orang, pengalaman-pengalaman ditolak orang, direndahkan orang, itu masih mengganggu hatinya. Sehingga ketika benih itu tertanam hanya sampai di luar saja. Begitu masuk di dalam, itu langsung mati malahan akarnya. Karena apa? Di dasar hatinya, di dalam hatinya itu ternyata penuh dengan kerikil-kerikil, batu-batu. Tanahnya hanya yang di permukaan saja yang baik. Itu gambaran orang Kristen kan, dengar firman Tuhan seneng, baik. Tetapi begitu ada tekanan, begitu ada penolakan, begitu ada orang yang mulai mengguncangkan hatinya, mulai mempertanyakan, mulai menolak dia mulai mundur. Asal asik aja bolehlah. Ini tipe orang Kristen yang sebenarnya tidak mau berubah apa. Bagi dia yang penting hatiku. Aku memang begini kok. Aku memang begini. Itu yang namanya keras hati. Orang yang keras hati itu seringkali karena di hatinya memang ada banyak kerikil. Ada banyak pengalaman-pengalaman pahit yang masih melukai hatinya. Sehingga dia sudah membuat penghakiman terhadap orang tertentu, lalu pola pikirnya itu sudah seperti itu karena terbentuk keras, karena dia memang terluka di bagian itu. Saya ketemu orang Kristen yang tidak mau ke gereja lagi. Tetapi kalau ketemu ngomongnya tentang Yesus dan ayat, wah banyak sekali. Lebih dari pendeta. Kutipan ayatnya. Seperti PA saja kalau dengan dia. Karena dia sangat pahit hati dengan gereja, di mana dia waktu itu aktif sekali di situ. Cara yang dia pakai adalah meninggalkan gereja, kemudian hanya suruh saja anaknya ke gereja, silahkan, istrinya ke gereja, tapi dia nggak mau. Ketika ada yang besuk, ada yang mengunjungi, kasih pengertian, ada saja dalihnya. Intinya sebenarnya dia ada kekecewaan dengan gereja. Kalau bicara dengan gereja kan juga sebenarnya gimana kecewa dengan gereja? Gereja itu siapa? Gitu kan? Kadang-kadang nggak jelas juga. Kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan majelisnya, kecewa dengan yang melayani, kecewa dengan jemaat, kecewa dengan siapa? Atau kecewa dengan siapa? Kalau dengan gereja. Intinya sebenarnya kan ada sesuatu yang membuat dia kecewa. Merasa tidak terakomodir apa yang dia pikirkan. Merasa tidak dapat perhatian. Saudara-saudara,
Akhirnya dia mengeraskan hati. Kalau orang sudah mengeraskan hati begini, tidak mau berubah. Kalau orang tidak sudah seperti itu, dengar firman Tuhan apa saja, tetap aja begitu tuh. Tetap aja diem, tidak mau berubah. Saudara-saudara, begitu hati kita keras, kita tidak mau berubah, itu sebenarnya fatal dalam hidup ini. Sebab siapa sih kita sehingga kita melanggengkan sesuatu dalam hidup kita? Kita ini orang yang seharusnya selalu berubah menuju kedewasaan, menuju kebaikan lebih lagi, kualitas yang meningkat lagi. Kalau kita sudah merasa paling benar, kita merasa paling tahu, kita merasa orang paling baik, kita nggak perlu berubah lagi, yang harus berubah adalah orang-orang di sekitar kita. Maka kita sudah jadikan diri kita sendiri Tuhan. Kita jadikan ego kita berhala, yang kita sembah, yang kita puja. Hanya orang lain yang butuh berubah, saya tidak perlu berubah. Ketika sikap hati seperti itu, saudara tahu firman Tuhan sebanyak apapun, saudara giat di kegiatan rohani seperti apapun, tidak mungkin bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Hasilnya paling justru konflik, musuh semakin banyak, ketidaknyamanan. Yang terakhir, tidak mau susah. Tidak mau susah, gambarannya kan tentang hati yang penuh semak duri. Benih itu bisa tumbuh di semak duri, bisa tumbuh, tetapi tidak akan tumbuh terus, karena begitu kena duri-duri itu, maka tanaman itu akan layu. Dan duri-duri itu juga menghalangi dia dapat sinar matahari, dia akan mati. Saudara-saudara, Yesus berkata hati yang seperti itu adalah orang yang dengar firman Tuhan, dia berubah, dia senang sekali dengan firman Tuhan itu, tetapi kemudian ketika kekhawatiran akan dunia dan kekayaan, akhirnya dia menjadi cemas dan meninggalkan firman Tuhan. Ini bicara apa? Fokus hidupnya, tujuan hidupnya, itu adalah kesenangan. Saudara, ada yang namanya kecanduan psikologis. Orang itu kalau sudah menikmati sesuatu, menyenangi sesuatu, dan itu berulang-ulang, dia jadi kecanduan. Secara psikologis dia kecanduan. Nah, kalau orang sudah terbiasa pegang duit banyak, lalu dia bisa nikmati makanan yang paling dia sukai, yang paling dia bisa, pokoknya nikmat lah, hidupnya jadi nikmat. Bahayanya apa? Kita jadi kecanduan dengan kenikmatan dan kesenangan. Kita lupa bahwa realita hidup itu tidak selalu kita harus senang-senang. Benar nggak? Realita hidup itu tidak selalu semuanya itu nikmat. Kadang-kadang kita perlu menahan diri. Kadang-kadang kita perlu berbagi kepada orang lain. Kadang-kadang kita harus melewati kesedihan. Sehingga walaupun kita punya segalanya, tidak bisa kita nikmati dulu karena hati kita sedang berduka cita. Kita sedang sedih. Kalau kita pelajari konsep Alkitab, penderitaan itu bagian dari proses hidup kita menuju pertumbuhan dan kedewasaan. Karena manusia lama kita itu harus dibersihkan, harus dibentuk ulang, itu dengan namanya penderitaan. Tidak bisa dihindari karena kita masih dalam tubuh yang lama. Tubuh yang berdosa, masih ada nafsu kedagingan. Alkitab berkata kalau kita itu secara jasmani menderita, biasanya kita jadi lebih kudus kan? Kita jadi lebih bisa mengendalikan keinginan daging kita. Saudara-saudara, siapa yang bisa menolak?
ketika orang yang kita kasihi itu harus meninggalkan kita lebih dulu. Nggak bisa. Apakah nggak sedih? Pasti sedih. Apakah nggak berduka cita? Pasti duka cita. Apalagi semakin kita dekat dengan orang itu. Apalagi ketika kita semakin mengasihi orang itu. Kita akan sangat kehilangan. Tetapi apakah dalam kesusahan itu murni hanya akan menghancurkan hidup kita? Tidak. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang buka melalui kesusahan itu. Makanya tugas kita ketika kita mengalami kesusahan adalah temukan kebaikan Tuhan di situ. Ketika fokus kita bukan kesusahannya, tetapi kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan, maka kita tidak takut dengan kesusahan, kita lewatin prosesnya, yang terjadi kesusahan itu membawa kita pertumbuhan lebih tinggi dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin kita semua bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Tetapi waspada, ada 3 hal yang menghambat pertumbuhan kita. Tidak fokus, tidak mau berubah, dan tidak mau susah. Kalau kita ingin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa dan produktif dalam Kristus, ubah semuanya, ubah sikapmu. Miliki fokus, berani berubah, jangan takut dengan kesusahan. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin.